Halo Mbak Rofi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Oke, Sugeng. ya, selamat datang di warung halaman. Iya. Di obrolan mampir wedangan, Mbak. Wah, luar biasa. Senang sekali ketemu Mas Sugeng. Oke, jadi ini Mbak Rofi ini senior saya ini. Wah, dulu di Mitra Wacana dan kita saat ini berkesempatan ngobrol-ngobrol teman-teman wedangers semua. Jadi kita nyebutnya wedangers. Oh iya, wedangers. Yang ya. mbuh ono penggemar ya pokoknya wedangers yang nonton gitu kan. Iya, Karena mampir wedangan iya. gitu. Jadi ini seri ke 24 kayaknya. Kalau ya ke 24. Jadi lama ini juga udah ya. lumayan Iya. 5 bulan berjalan, Mbak. 5 bulan Kurang berjalan. lebih aslinya seminggu sekali lah. Iya. Ya kadang molor-molor, kadang kecepetan. Iya. Ya, bagus istiqomah. Gitu. Jadi teman-teman sendiri, jadi teman-teman yuk sharing-sharing gitu kira-kira Iya. gitu. Jadi teman-teman sharing, ada yang pelukis, ada yang kebetulan akademisi, beberapa iya. aktivis dan macam. Nah, yang ini aktivis plus akademisi. Aduh, Iya. insya Allah ya. Oke, teman-teman saya kasih prolog bentar. Jadi Mbak Sri Rofiana lengkapnya ya namanya. Ini dulu di aktivis sosial ininya, aktivitasnya di NGO Mitra Wacana dan mungkin di beberapa yang lain mungkin ya juga. Lalu saat ini cenderung banyak aktivitasnya di dunia akademisi. Iya, nanti bisa cerita-cerita ya. Iya. Sampai di sana, lalu mungkin dulu di NGO gimana, dan juga pegiat di Aisyah. Insya Allah. Ya, nanti cerita di Aisyah gimana. Ya, betul. Kira-kira gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol santai kurang lebih 1 jam, bisa kurang bisa lebih. Karena ini sore mungkin di sana agak gelap ya, tapi semoga di sini tetap terang. Amin. Termasuk masa depan kita Oh semoga gitu terang, ya. Amin amin. Oke, masih bersama saya Arif Sugeng Widodo, dan sebelumnya silahkan like, comment, and subscribe. Ben kayak di YouTube itu. Kira-kira itu. Iya. Oke, Mbak Rofi, kita Iya. manggilnya Mbak Rofi ya, Iya. yang biasa gitu. Siap, kalau Mas di Sugeng. formal ya Bu Rofi. Iya. Gimana Mas Sugeng? Oke, alhamdulillah sehat. Yes, Mbak sehat. Rofi. Jenengan juga sehat toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tambah makmur kayaknya. Oh gitu ini. ya, makmur perutnya. Kamu Iya. jarang olahraga Iya. ya, biar saya program olahraga ini. Iya. Ya tetap semangat walaupun tadi disebut senior ya. Wah. Kita harus membagi waktu untuk olahraga juga. Oke. Mbak Rofi, ini Iya. mungkin kenalan dulu dong Mbak Rofi. Iya. Nama lengkap dan mungkin asalnya dari mana ini? Iya. Baik, saya Sri Rofiana dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Fakultas Agama Islam. Dulu-dulunya saya ini serumah sama Pak Sugeng ya, Mas Sugeng ya. Kalau di sini Mas Sugeng aja. Serumah di Mitra Wacana Women Resources Center. Jadi kami itu bekerja bareng-bareng kayaknya sejak gempa ya Pak. Iya, Mas Sugeng beliau ya. direkturnya. Ya nggak usah ngomong begitu karena Gitu ya. sekarang akhirnya semua harus ada pergantian dan Oke. semua orang juga akhirnya menjadi senior ya pada waktunya. Jadi 2006 saya dan Mas Sugeng itu bersama di Mitra. Kalau saya sudah lebih lama sih 99 gitu ya. 99 ya. 99. Lalu Mitra Wacana waktu itu memang masih namanya Pusat Layanan Informasi Perempuan. Dan waktu itu ada banyak mahasiswa termasuk lulusan fresh graduate yang bergabung di Mitra Wacana, dan fokus kita adalah pelayanan informasi dan juga advokasi informasi untuk perempuan dan juga anak dan juga kelompok marginal yang ada di Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Nah, itu dulu perkenalan saya Pak Sugeng. Oke. Apalagi asal usul tadi ya. Asal usulnya. Kalau asal usul mungkin sekarang di WAD udah ya tadi, tapi mungkin ngajar apa? Atau dulu kok bisa sampai dari dunia aktivis langsung WAD ya? Apa langsung juga nggak apa-apa, nanti detailnya kita lanjut sebenarnya aja. Itu diawali dari refleksi ya. Jadi kalau saya di NGO itu kan sebenarnya sejak semester 7. Semester 7 kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Waktu itu saya sudah bergabung dengan peer group relawan di Rifka Anissa Women Crisis Center. Lalu masuk ke Mitra Wacana. Sebelum itu sempat ke Parwi ya, Parlemen Watch Indonesia. Lalu bergabung di Parwi. Lalu saya juga nyambi di Lembaga Studi Pengembangan Swadaya Masyarakat (LSPS).
kalau singkatnya mungkin saya salah yang menyebutkan. Yang benar mungkin lembaga studi LSPS tuh punya Pak Yosutiasa ya, lembaga studi. Iya ya. Yang soal migran itu. Ya, lembaga studi perubahan sosial atau apa ya? Karena sekarang namanya sudah nggak karena muncul Indonesia lagi. Memang kebanyakan singkatan. Nah itu beliau lah ya, Pak Yosutiasa itu yang membesarkan kita semua anak-anak muda aktivis perempuan waktu itu di SBPY ya. SBPY, dan saya direkrut menjadi tenaga untuk enumerator buruh migran di Kulon Progo. Jadi penggalian data di lapangan di Kulon Progo. Lalu selesai perkuliahan, saya alhamdulillah ya itu diterima di Mitra Wacana. Dan itu tahun 99 itu? Saya lulus 98. Tapi kemudian 99 di Rifka Anissa dulu. Lalu kemudian di Parwi, lalu di LSPS kan itu pendek-pendek juga ya. Eranya itu era reformasi betul-betul segalanya 98 itu ya. Tidak stabil ya. Lalu 99 saya sudah bergabung di Mitra Wacana. Jadi itu awal saya, lalu sampai kalau bicara tentang daily ya Pak Sugeng, sampai 2011 saya tiap hari itu di Mitra Wacana. Terakhir 2011 ya? 2011, lalu 2011 sampai selanjutnya menjadi Dewan apa itu namanya? Semacam pembina Dewan pengawas itulah kira-kira. Mitra Wacana sempat 2 periode lalu sekarang harus istirahat karena memang namanya di mana-mana itu harus gantian gitu ya. Tapi masih anggota perkumpulan, ini Mitra Wacana perkumpulan ya. Insya Allah. Ya. Nah pada saat itulah tahun 2008 sebenarnya saya tuh secara personal begitu saya ditegur oleh suami. Banyak sekali orang-orang bekerja di NGO itu semacam dianotasikan kayak nggak mau sekolah gitu ya. Jadi orang yang nggak lulus sekolah itu memang tempatnya akhirnya yang jiwanya sangat revolusioner itu memang larinya ke NGO. Lalu ada tokoh NGO namanya Dr. Mansur Fakih. Ya, yang itu cukup memberikan virus kepada anak-anak aktivis untuk mereka agar sekolah. Dan kemudian tahun 2008 itulah saya didorong juga oleh suami dan juga kelompok teman-teman yang khususnya yang ada di gerakan sosial untuk ya ambil sekolah lagi. Walaupun sebenarnya situasinya juga nggak terlalu indah ya Pak Sugeng. Sangat repot karena saat itu saya punya 2 balita begitu. Dulu masih balita ya? Iya, masih 2 balita. Sekarang udah enggak? Iya. Udah pada. Lalu 2010 selesai S2 di UGM dan itu pengalaman sangat menarik ya, bagaimana S2 di UGM sosiologi itu akhirnya saya betul-betul dipertemukan dengan para aktivis sosial yang 2010 itu ya? 2008-2010. Aktivis 2008. sosial yang juga akademisi, Pak Ari Sujito, kemudian Pak Harko, kemudian kelompok geng-geng sosiologi ya, yang kemudian banyak aktif di IRE, aktif di organisasi-organisasi pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di situ saya kemudian ya bukan hanya mahasiswa ya, saya kira saya termasuk yang cukup diuntungkan karena diajak keliling ke banyak wilayah di Indonesia Timur oleh para dosen untuk mengerjakan advokasi undang-undang desa. Dan di dalam advokasi itu ya banyak sekali akhirnya pelajaran yang bisa kita ambil. Proses belajar langsung dari lapangan, bagaimana ketemu dengan para kepala desa, bagaimana ketemu dengan anggota dewan, bagaimana ketemu dengan DPR RI ya, yang dilakukan oleh tim yang berbeda-beda tentunya. Dan di situ saya mulai merasakan, ternyata orang-orang NGO itu, mohon maaf ya, jadi banyak banget yang dokter gitu loh. Setelah saya ketemu dengan level yang nasional, banyak tokoh NGO itu yang juga dokter dan akademisi. Tapi latar belakangnya memang mereka ada di gerakan sosial ataupun itu kebanyakan di Jakarta aja. Ya tersebar di seluruh Indonesia, bahkan kayaknya paling banyak di Jogja deh Pak. Gitu malah. Iya, Pak Sugeng. Lalu waktu itu kita juga terlibat dengan kelompok sosial demokrat ya, kelompok Sosdem, Pak Nur Imam Subono, kemudian ya dari UI ya? Ya dari UI. Lalu ya kelompoknya Pak Ari Sujito itu yang cukup kuat menggeret teman-teman untuk melakukan advokasi itu.
Nah, di situ lalu selesai saya 2010, Pak Sugeng itu langsung ditawari di UIN menjadi dosen praktisi. Jadi saya oke. bukan dosen tetap, bukan dosen PNS, tapi saya dosen yang berasal dari kelompok praktisi pegiat organisasi sosial. Waktu itu saya diminta mengajar sosiologi keluarga, Islam, negara dan perubahan sosial, dan neoliberalisme ya, mata kuliah itu. Ada tiga mata Ya, kuliah. tiga mata kuliah di semester yang berbeda. Oke. Begitu. Jadi seperti itu sampai tahun 2015. 2015 saya mulai berpikir, wah usia saya ini sudah 40 tahun, hampir ya, 38 ya. 38 saya ini harus segera mencari beasiswa untuk S3, dan begitu setiap saya lihat ada lowongan untuk NGO, untuk akademisi, itu selalu bunyi kalimatnya adalah usia. Usia untuk S3 itu tidak boleh lebih dari 40 tahun. Lalu saya menghitung diri, kalau gitu waktu saya hanya 2 tahun. Di semua tawaran itu hampir maksimal 40 tahun. Sehingga saya menghitung diri saya harus sekolah di umur 38 tahun. Dan ternyata ya nggak gampang ya, namanya sekolah itu keterimanya ya nggak sederhana, prepare untuk S3 juga nggak sederhana. Lalu umur 39 saya kebetulan mendaftar di UGM di jurusan sosiologi, dan disitulah perubahan nasib saya itu mulai terjadi. Perubahan apa itu? Ternyata S3 saya dipending. Loh, kenapa dipending? Karena ternyata jurusan sosiologi program dokter itu mengalami bahasa akademiknya itu pending itu loh Pak. Jadi ditunda. Gimana? Waktu itu UGM memutuskan untuk tidak menerima mahasiswa di level S2 dan S3 pada tahun itu. Jadi namanya moratorium ya. Dihentikan sementara karena terlalu banyak mahasiswa di dalam dan nggak lulus. Dan itulah ciri khas aktivis. Senang kuliah, senang melakukan gerakan sosial, lalu kemudian nggak menghitung waktu. Dan sekarang ini menjadi catatan juga di UGM Visipol ya, bahwa orang-orang yang melakukan demonstrasi di jalanan, melakukan aktivisme sosial, itu bisa dikonversikan menjadi SKS kuliah. Dan itu terobosan mulai tahun ini, baru 2022 ini. Mas Ari itu. Ya, Pak Ari Sujito. Sebelumnya kan juga ini bagian dari merespon yang nggak bisa keluar tadi itu. Lalu ternyata karena saya merasa 2014 tidak bisa kuliah karena moratorium, saya harus putar otak. Saya keluar dari UGM karena formnya semua sudah masuk dan insya Allah sudah diterima karena sudah rekomendasi semua lengkap. Lalu saya pindahkan, ambil formulir itu saya bawa ke UIN Sunan Kalijogo. UIN Sunan Kalijaga dalam bulan yang sama, dan akhirnya tes di UIN Sunan Kalijaga diterima. Ada kegalauan di hati saya itu Pak Sugeng, Mas Sugeng ya. Jadi kalau saya tuh sebenarnya lebih memilih sosiologi UGM ya, dari S2-nya juga sosiologi. Tapi saya harus berhadapan dengan realitas, saya kalau mau cari beasiswa tahun ini juga saya harus sekolah. Karena waktu juga ya, usia. Akhirnya betul saya masuk ke UIN Sunan Kalijaga, dan di semester 1 itu alhamdulillah atas rezeki Allah saya dapat beasiswa. Dapat beasiswa, dan saya tidak mengira beasiswanya itu tidak dari UIN loh teman-teman, dari UGM. Malahan. Dari UGM. Dan saya kemudian ketika dapat dari UGM itu ada beberapa wawancara. Jadi saya tuh sempat ikut aplikasi ya, di 3 lini ya, tiga kesempatan begitu. Pertama diterima, panitia kaget, loh Mbak, kamu kok ngelamar S3, ini beasiswa itu untuk S2, padahal saya itu tinggal bleng gitu. Jadi mereka salah memverifikasi saya. Kemudian yang kedua, beasiswa lagi, dan ternyata juga nggak bisa dimanfaatkan karena soal ini ya, moratorium itu loh, moratorium ini karena nggak bisa kan, harus sekolah tahun itu juga. Lalu kemudian ada support dari salah satu teman aktivis yang memberikan informasi untuk
saya mendaftar di salah satu link untuk kemudian mengikuti tes wawancara. Dan disitulah kemudian alhamdulillah satu-satunya pelamar tuh saya. Semua kualifikasi yang dibutuhkan tuh persis seperti yang dikehendaki, itu ya perempuan, sedang sekolah, belum punya pembimbing disertasi, kemudian bersedia menjadi asisten peneliti untuk riset payung yang dilakukan oleh dosen di UGM. Dan akhirnya saya bilang, Bu, tapi mohon maaf lahir batin, saya ini kuliahnya nggak di UGM. Loh, masa nggak di UGM? Karena mereka juga ngertinya saya di UGM, dan saya memang waktu tes juga bilang bahwa memang saya sedang berproses untuk menjadi mahasiswa UGM. Dan ternyata sebentar kita komunikasikan ya dengan tim untuk apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Hari berikutnya saya dapat kabar ternyata seluruh peneliti mengizinkan walaupun saya bukan mahasiswa UGM. Terus gimana, Bu? Nggak apa-apa, Bu, Ibu tetap kuliah di UIN dan tetap risetnya jalan, beasiswanya jalan. Masya Allah, saya tuh inilah ya kalau Allah itu sudah membuka rezeki, Mas Sugeng, kayaknya ya nggak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau belum rezekinya dikejar seperti apapun kayaknya ya nggak dapat seperti itu hikmahnya lah gitu. Nah dari situ setelah S3 saya mulai berproses dengan studi di UIN. Itu juga nggak gampang ya. Akhirnya saya ngerti, oh kok teman-teman saya juga banyak yang dari gerakan sosial, dari NGO, dan banyak dari akademisi. Dan ada yang cerita begini sih katanya, kalau orang itu sudah doktor, katanya ya, pintu rezeki itu kayak terbuka dari segala arah satu persatu gitu ya. Tapi saya tuh ya antara percaya dan tidak percaya ya, karena memang ya namanya rezeki itu kan memang harus dicari, diikhtiarkan. Dan ternyata betul Pak Sugeng, ketika saya selesai dari S3 UIN, hanya berjarak 11 hari dari saya ujian terbuka, itu saya melamar di Universitas Ahmad Dahlan. Dan ya memang hasilnya memang saya tidak diterima gitu ya. Kenapa nggak diterima? Ya karena umurnya sudah lewat. Umurnya sudah lewat, karena yang dicari kan ada batasan tertentu ya. Dan kemudian saya ya sudahlah, kalau memang belum rezeki saya nggak apa-apa, saya belum. Dan ternyata setelah itu sekitar 1 minggu kemudian saya dipanggil lagi untuk tes ulang. Jadi ada rekrutmen khusus dokter. Rekrutmen khusus dokter di UAD waktu itu ada sekitar 5 orang dan 5-5-nya keterima semua. Dari jurusan kimia, dari jurusan gizi, kemudian dari pendidikan agama Islam, dan dari jurusan apa satu lagi kedokteran ya. Dan semuanya sudah dokter dan keterima. Karena memang zaman sekarang itu perguruan tinggi daripada membiasiswai dosen gitu ya. Walaupun itu juga penting juga ya, dosen disupport. Butuh waktu lah. Iya, butuh waktu, ngembu gitu ya, nih bahasa buah-buahan gitu, ngembu. Lebih baik mereka mencari sesuatu yang juga sudah pasti ya, sudah selesai, sudah ada ijazahnya, sudah punya pengalaman kerja, tinggal jalan dan tinggal nge-push dengan capacity building sesuai dengan irama akademik begitu. Ya. Itulah akhirnya saat ini full di UAD ini. Ya, sebagai pengajar ya. Ya, sebagai akademisi memang ya harus full ya. Tapi di sela-sela itu sebenarnya saya juga melakukan kolaborasi dengan NGO juga ya. Jadi kayak misalnya waktu di LSM dulu kan kita sering ya, teman-teman LSM tuh kok saya yakin mereka tuh pinter Pak Sugeng ya, pinter melakukan banyak hal, termasuk secara keilmuan tuh nggak kalah, secara metodologi juga nggak kalah, secara teori teman-teman NGO itu juga pintar. Nah kadang-kadang hanya karena faktor ini birokrasi, administrasi. Birokrasi itu belakangan ini ranah teman-teman NGO itu banyak diambil oleh pusat studi di perguruan tinggi. Ini kenyataan ya, kenyataan. Banyak perguruan tinggi sekarang membuka pusat studi yang melakukan sesuatu yang persis dilakukan oleh NGO. Jadi akhirnya kan teman-teman NGO kalau dia tidak punya daya hubungan sosial yang baik dengan birokrasi, itu mau diting-tengkan dengan birokrasi atau dengan government itu menjadi ada agak hambatan. Itu saya kira penting juga ke depan bagaimana teman-teman NGO ini memiliki tantangan besar, karena yang dihadapi untuk kolaborasi dengan pemerintah itu yaitu pusat studi di perguruan tinggi. Sekarang kan sudah ada ya
Ada banyak ya, kayaknya. lembaga pemberdayaan masyarakatnya, lembaga penelitian, Di setiap kantor universitas di itu ya. setiap universitas, termasuk pusat studi gendernya, termasuk pusat studi hukum dan HAM, Ya. termasuk pusat studi pemberdayaan masyarakat dan demokrasi, semua itu sudah ada sekarang di hampir semua perguruan tinggi. Dan Ya. ini betul-betul kalau kita ngomong kompetisi ya mungkin juga tantangan ya untuk Ya. NGO, dan itu baru level NGO yang LSM ya. Nah, Tapi lagi muncul tantangan dari ormas. Ormas sekarang seperti NU dan Muhammadiyah, mereka tuh juga tidak tinggal diam karena sumber daya mereka cukup banyak secara manusia gitu ya. Mereka juga akhirnya mendirikan pusat bantuan hukum ya. Iya. NU juga ada, Muhammadiyah juga ada. Lalu mereka juga mendirikan lembaga-lembaga yang bisa mengadvokasi negara, misalnya ada lembaga hikmah dan kebijakan publik di Ya. Muhammadiyah, di NU juga ada. Pemberdayaan petani dan nelayan NU ada, Soal Muhammadiyah kebencanaan ada. juga ada. Soal kebencanaan, soal zakat. Jadi betul-betul NGO saat ini teman-teman ya, memang harus menampilkan dirinya, memberdayakan dirinya sesuai dengan kondisi zaman ya. Jadi akhirnya memang termasuk SDM-nya juga harus ditingkatkan, kolaborasinya juga nggak bisa kayak dulu lagi gitu ya. Karena real pemerintah sekarang itu juga butuh dibantu, dan mereka akan meminta bantuan NGO kalau memang kapasitasnya ya setara dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Ya. Nah, kalau ini Mbak, ini tadi sambung menyambung ya, dari awal di dunia NGO, dunia aktivis, lalu masuk ke dunia akademis gitu. Nah, mungkin sedikit cerita soal problem atau ini kalau di NGO itu problemnya seperti apa yang membedakan, karena sempat disinggung kan, karena di dunia akademisi kan sekarang sudah mulai betul. Jadi problem utama Pak Sugeng ya, ini saya buka aja ya karena saya dulu memang lama hidup bersama NGO ya. NGO itu kan non-government organization ya, artinya organisasi di luar pemerintah yang memobilisasi sumber dukungan, sumber bantuan dari mana saja, termasuk masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu NGO pada era yang lalu dan era hari ini juga itu memang salah satu sumber yang utama untuk aliran darahnya itu kan dari support sistem donor ya, funding ya. Jadi NGO menjadi hidup kalau ada donor, NGO menjadi lesu kalau donornya nggak ada. Nah, ternyata faktor ini perlu mendapat perhatian. Kenapa perlu mendapat perhatian? Karena sebenarnya sumber dukungan dari masyarakat untuk hidup berkembangnya NGO itu sebenarnya ada. Bisa dilihat dari mana? Ini bisa dilihat dari kalau kita sebut the big NGO. Ya. The big NGO itu ya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, itu kan juga NGO juga itu, tapi mereka lebih mengatasnamakan dirinya sebagai ormas. Dan ternyata NU Muhammadiyah itu bisa hidup juga tanpa donor gitu ya. Nah, donornya dari mana mereka mencarinya? Donornya adalah dengan menghidup-hidupkan apa yang disebut sebagai amal usaha. Kalau Muhammadiyah misalnya organisasi yang sudah 100 tahun lebih ini bisa bertahan salah satunya karena mereka selain dihidupkan oleh semangat para pegiat dan anggotanya, pimpinannya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, mereka tuh punya amal usaha sekolah. Dari taman kanak-kanak jumlahnya aja sudah 20.000 lebih. Lalu iya, kemudian NU juga pesantren itu juga sebenarnya juga amal usaha dengan modelnya ya, ada yang mengatakan kalau Muhammadiyah itu kayak corporate, kalau Nahdlatul Ulama itu kayak franchise ya. Jadi franchise itu ya berkembang dan seperti apa kecepatannya sangat tergantung pemilik franchise-nya, pesantrennya, pemilik yayasannya. Sementara kalau di Muhammadiyah semuanya sama ya, aturannya itu sekolah dimanapun kalau terpusat lah, terpusat seperti itu. Nah, itu satu sekolah. Jadi Muhammadiyah punya
amal usaha dari tingkat daerah sampai tingkat pusat, dari tingkat cabang bahkan TK, SD, SMP, SMA, politeknik sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun sampai S3. Nah, itu tuh menjadi roda ekonomi, roda pemberdayaan spirit untuk kita memberdayakan masyarakat, tapi juga sekaligus menghidup-hidupi masyarakat gitu ya, secara pengetahuan, secara membuat sumber daya manusia di Indonesia menjadi lebih baik. Nah, dampaknya masyarakat itu menjadi percaya karena dikelola dengan sungguh-sungguh, mau memberikan supportingnya kepada organisasi lewat SPP gitu ya. SPP yang dikelola oleh amal usaha itu. Anak-anak TK membayar SPP walaupun ya nggak seberapa ya, tapi karena dikelola dengan sungguh-sungguh ya akhirnya jadi gitu ya. Begitu SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang jumlahnya ada lebih dari 140-an perguruan tinggi. 140-an? Iya, di Indonesia. Ya, Muhammadiyah ya? Muhammadiyah. Yang Aisyah juga iya sama. Aisyah juga mengelola Politeknik, Stikes, kemudian Universitas Aisyah, sehingga Unisa. Sehingga misalnya ya, pengurus daerah mau melakukan musyawarah, Muhammadiyah Aisyah tuh mau melakukan hajatan-hajatan tertentu, itu ibaratnya tinggal menghubungi amal usaha itu dan mereka dengan senang hati akan melakukan iuran-iuran untuk menggerakkan roda organisasi gitu ya. Jadi dibiayai oleh amal usaha itu. Itu baru satu ya, pendidikan. Lalu ada lagi yang namanya rumah sakit. Rumah sakit dari mulai BKIA, Klinik Pratama, PKU yang kecil-kecil itu sekarang banyak sekali didirikan di tiap kecamatan, sampai kemudian PKU yang ada di kota-kota besar. Dan sekarang di hampir tiap kabupaten ada PKU Muhammadiyah ya, kalau memang SDM-nya. Kayaknya hampir ada semua. Nah, itu juga itu bagian dari bagaimana cara ormas itu membiayai dirinya sendiri. Nah, pertanyaan kita adalah NGO dalam konteks ini LSM ya, itu seringkali agak kurang konsentrasi memikirkan tentang unit-unit yang bisa menghasilkan aliran darah itu tadi, aliran darah ekonomi maksudnya, sehingga ya ketika lagi dapat donor dari banyak funding alhamdulillah, tapi kalau pas lagi nggak dapat donor ya susah payah gitu. Padahal kalau tadi disebut menggerakkan roda kesehatan ya, supaya masyarakat sehat, pendidikan supaya masyarakat berdaya, cerdas, itu kan dibutuhkan di mana-mana. Itu Pak Sugeng. Ini hujan aman. Jadi ini peka mic-nya. Alhamdulillah. Jadi nanti tetap suaranya lebih banyak di mic, aman. Cuma kitanya agak harus karena suara hujannya deras ini teman-teman. Oke, lanjut Mbak Robi. Kan Mbak Robi juga di Aisyah ya? Insya Allah. Di Aisyah. Nah, Jogja ini kan ada Universitas Aisyah juga gitu. Kalau mungkin sedikit cerita soal Aisyah Mbak, soal di struktur Muhammadiyah itu seperti apa sih Aisyah itu? Lalu tadi juga punya unit-unit itu sama. Hubungannya gimana itu? Ya, Aisyah itu adalah organisasi perempuan pasangannya Muhammadiyah gitu ya. Dia sebenarnya di bawah payung Muhammadiyah gitu atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Tetapi mereka selalu kita gitu ya, Aisyah dan Muhammadiyah itu kalau nanti muktamar mereka bareng, tapi dengan ruangan yang berbeda. Jadi waktunya sama, ruangannya berbeda. Aisyah muktamar, Muhammadiyah juga muktamar. Aisyah tanfid membuat keputusan-keputusan penting, Muhammadiyah juga tanfid membuat keputusan-keputusan penting. Tapi di antara Muhammadiyah dan Aisyah itu memang ada hubungan, misalnya di dalam saling memberdayakan ya, proses pendirian universitas misalnya, ya tentu lebih dulu Muhammadiyah ya, karena mereka memang disupport oleh Aisyah juga gitu ya. Nah, kemudian kalau Aisyah ketika mendirikan universitas misalnya, itu juga dipilih yang sesuai dengan
mandatnya Aisyah. Misalnya pada awal berdirian UNISA itu kan stikes ya, Sekolah Tinggi oh, iya, Ilmu yang di Jogja ini ya. Kesehatan ya. Oke, ya. Nah sekarang UNISA sudah membuka banyak jurusan, ada administrasi negara, teknik, Oh iya, iya. seperti itu, dan juga komunikasi misalnya seperti itu. Itu teman saya kayaknya juga ada yang ngajar di Indonesia. Anu, sempat ketemu saya dulu waktu acara apa Mitra, sempat diundang ya teman, kan ada dulu volunteernya Mitra itu jadi dosen di sana di Indonesia. Ya kalau saya sendiri Pak Sugeng, saya tidak bekerja di UNISA, tapi kalau di Aisyahnya saya bekerja di Majelis Kesejahteraan Sosial. Majelis Kesejahteraan Sosial di Aisyahnya itu. Ya, jadi di Majelis Kesejahteraan Sosial itu kami mengurusi sekitar 160 panti asuhan di 160. seluruh ya panti asuhan. Oh, di seluruh Indonesia? Iya, panti asuhan Aisyah di seluruh Indonesia. Oke. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada sekitar 160 panti asuhan. Lalu di situ juga ada daycare lansia. Ya. Kemudian ada juga rumah untuk posyandu lansia. Jadi isu yang ada di Majelis Kesejahteraan Sosial itu sebagian besar tentang social protection, perlindungan kelompok rentan perempuan. Jadi ya panti asuhan untuk anak-anak perempuan, kemudian lansia terlantar, kemudian untuk panti bayi Aisyah, kemudian ada juga kursus untuk pramurokti. Jadi sekarang ini kan banyak sekali dibutuhkan tenaga-tenaga untuk merawat orang sakit ya di hari tua, dan tenaga untuk pelayanan orang sakit itu sangat krusial, tetapi harganya mahal. Ya, nah sekarang supaya terjangkau, kita berusaha untuk membuat kursus pramurokti ini di daerah-daerah supaya tersedia cukup tenaga, sehingga nanti ketika ada lansia sakit dengan kategori-kategori tertentu yang memang butuh pelayanan, secara bertahap bersama dengan pemerintah tentunya ya. Pemerintah juga bikin lembaga-lembaga tertentu, ya saya nggak tahu namanya apa, tapi Aisyah juga menyediakan kursus pramurokti ini supaya paling tidak bisa memenuhi kebutuhan di sekitar tempat tinggal para anggota yang sudah di training. Nah, biasanya yang mengikuti kursus pramurokti itu kategorinya ya orang yang masih produktif, butuh pekerjaan, lalu daripada menjadi, mohon maaf ya, ART yang mungkin pendapatannya sekian begitu, dengan dia menjadi pramurokti itu jauh lebih bagus pendapatannya. Beda ini ya. Ya, dengan skill yang baik dan dengan bahasa pelatihan yang terstruktur, ijazah yang juga formal, menjadi lebih berharga dan ya lebih useful ya di masyarakat. Itu nasional ya berarti? Ya, tapi ini bertahap, tentu dimulai dari kota-kota besar dulu, nanti kemudian diturunkan. Karena Aisyah Muhammadiyah itu kantor pusat juga di Jogja ya? Ada dua Pak Sugeng. Oh, ada dua? Jadi di Jakarta, Aisyah dan Muhammadiyah itu ada kantornya, dan tempatnya juga unitnya berbeda, gedungnya. Walaupun kadang-kadang alamatnya sama, tapi gedungnya berbeda. Di Jogja juga ada kantor, dan gedungnya juga berbeda. Tapi memang istilahnya kantor pusat Jogja itu ada? Ada. Dan memang kalau ada acara selalu, kalau sekarang dibilang blended ya. Jadi teman-teman yang di Jakarta, mereka juga rapat, di-zoom-kan dengan di sini. Di sini juga udah ngeling, pokoknya bareng ya? Udah bareng begitu. Termasuk dalam acara apapun, kalau memang penting advokasinya di Jakarta, teman-teman juga ke Jakarta dengan kantor PP Aisyah atau PP Muhammadiyah. Kalau butuh di Jogja karena sumber dayanya lebih kebetulan, misalnya pas adanya di Jogja ya di Jogja. Tapi yang Jakarta mengikuti secara blended. Berarti tadi apa bidangnya, divisinya? Kalau saya kebetulan di ketua atau koordinator advokasi sosial. Jadi ketua advokasi
sosial, Sosial. majelis kesejahteraan sosial. Jadi majelis itu, Mas Sugeng, Hah? itu adalah majelis pembantu pimpinan. Jadi Oh. kalau pimpinan Aisyah itu kan dulu ada 13, sekarang ada 16 ya. Apanya? 16 apa? Pimpinan pusat. Oh, oke. Minum. Enggak apa-apa, aman. Pimpinannya ada Oh, strukturnya gimana? Ketua, ketua umum. ketua umum. Hah? Di bawah ketua umum itu ada ketua. Ketua itu jumlahnya ada sekitar 16 orang. Oh, iya. Nah, 16 orang itu memiliki majelis-majelis masing-masing. Oke. Nah, di dalam majelis itu berkumpullah para ahli-ahli di bidangnya. Oh, di majelis itu. Ya. Misalnya majelis hukum dan HAM, Ah, isinya ya orang-orang hukum, oke. dokter-dokter bidang hukum, dekan fakultas hukum, Oh. pimpinan-pimpinan lembaga bantuan hukum Iya. gitu. Oh. Kemudian di majelis pendidikan isinya juga ya rektor-rektor ya perempuan Iya, yang yang ada ada di di- seluruh oh, Indonesia, oke. kemudian dekan, kemudian ahli-ahli bidang pendidikan dasar menengah itu mereka kumpul di situ. Tentu diseleksi ya oleh para pimpinan pusat itu. Nah, kalau saya kebetulan di majelis kesejahteraan sosial, ya isinya ya orang-orang yang kepala pusat layanan disabilitas, kepala pusat kesejahteraan sosial yang ada di kampus-kampus di universitas di Indonesia. Oh, berarti banyak itu anggotanya. Kalau majelis isinya sekitar 20-an. Oh, 20-an. Tapi kan ada banyak sekali majelis, jadi Di nanti satu tadi pimpinan wakil dia ketua punya tadi. majelis. Majelis itu berapa majelis di satu wakil pimpinan Ya. tadi? Satu pimpinan membawai satu majelis. Oh, berarti ada 16 majelis ya? Ya, saya nggak menghitung ya berapa jumlahnya yang terakhir ya. Oh. Karena ada yang membawai lembaga, kayak Oh, lembaga ya. penelitian dan pengembangan Aisyah. Itu juga ada di bawah pimpinan tertentu. Oh, gitu. gitu. Oke. Jadi ada yang membawai lembaga, ada yang membawai majelis. Ah, Tapi intinya kalau pimpinan atau ketua yang 13 atau 16 sekarang ini jumlahnya ini mau mengeluarkan sesuatu statement advokasi, dia harus berkonsultasi dengan majelisnya itu. Yang Oh. isinya adalah para pakar-pakar praktisi yang sudah lama di bidang tersebut. Misalnya majelis lingkungan hidup, berarti isinya ya orang-orang yang selama ini memang sudah Berkecimpung memimpin di situ. bidang lingkungan hidup. Ya. Kemudian majelis kebudayaan, itu juga mereka orang-orang yang memang budayawan perempuan, kemudian orang-orang yang selama ini sudah bergelut di bidang seni dan budaya cukup lama, punya decision maker di bidang itu, dan itu level nasional ya. Jadi diambil dari mana-mana. Kayak majelis kesah saya ini, saya bersama dari Surabaya, dari Malang, dari Jogja, dari Jakarta. Jakarta aja nanti kesebar kemana, tidak di satu kampus ya. Jadi ya ininya kalau kita rapat itu seru ya, Mas. Oh, tapi kebanyakan perwakilan dari kampus ya itu, yang di situ, di majelis itu. Kebetulan ya, kalau saya menemukan kok nggak sengaja ya, mereka akademisi. Rata-rata lah ya. Rata-rata. Jadi ada yang kepala jurusan, ketua jurusan, ada yang dekan, ada yang, tapi yang membawahi bidang kesejahteraan sosial. Oh, oke. Nah, saya itu mungkin dipanggil juga ke sini bagian dari perjalanan saya dulu di NGO di Mitra Wacana bersama Mas Sugeng. Begitu. Jadi ketua majelisnya. Enggak, ketua majelisnya Ibu Abidah Muslihati. Oh. Saya ketua bidang. Ketua bidang. Ketua bidang advokasi sosial. Oh, oke. Tapi kalau Aisyah berarti perempuan semua ya itu? Iya, betul. Perempuan, tapi kita juga butuh laki-laki loh Pak Sugeng. Hampir di semua kegiatan Aisyah, kalau memang misalnya ada webinar, ada pemberdayaan, pasti ada laki-lakinya. Sebagai narasumber, sebagai fasilitator, kita mix Mas Sugeng. Oh, dosen yang laki-laki di Universitas Asia juga ada? Iya. Termasuk di Muhammadiyah ya, Muhammadiyah juga ada perempuannya. Oh gitu, oke. Saya kira menarik karena sekarang
kita nyebutnya menasional gitu. Ya, Karena teman-teman kerjanya ya. semakin luas cakupannya. Iya, Gitu. insya Allah. Dan ya ini bagian dari percepatan teknologi informasi ya. Jadi kalau dulu kita bergerak itu kan lambat-lambat gitu ya, karena pakai surat, pakai apa. Sekarang ini mau bikin acara apapun, hanya dalam hitungan detik dan menit kita bisa merekrut orang dari seluruh Indonesia untuk ikut di Zoom kita misalnya. Ya. Misalnya kayak tadi pagi aja saya mengikuti pelatihan untuk pemberdayaan politik perempuan. Oh. Ya, di pemilu 2024. Oh. Dan itu pesertanya hampir 300-an orang, ya seluruh Indonesia. Dan semua orang itu dengan ringannya hanya membuka laptop gitu aja ya. Sudah bisa berinteraksi dengan KPU nasional, KPU Bawaslu, kemudian Perludem, sudah ada di situ semuanya. Jadi mau konsultasi tentang apapun kaitannya dengan persiapan perempuan menghadapi pemilu 2024 khususnya di daerah-daerah, sudah dibikinkan Zoom itu. Lalu besok ada lagi dengan judul yang berbeda. Tapi itu tadi yang menyelenggarakan bukan majelis saya, Iya. tapi LPPA, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah. Oh, oke. Seperti itu. Oh, luar biasa ini. Aktivitasnya semakin. Iya. Tapi teman-teman di NGO saya kira juga nggak kalah loh Pak Sugeng. Iya. Teman-teman di NGO itu saya melihat mereka itu juga memiliki keseriusan yang tinggi di dalam survival life-nya, baik secara personal maupun secara kelembagaan ya. Dan saat ini memang yang harus disikapi oleh kita dulu, karena gimana kacang nggak boleh lupa sama kulitnya. Kulit kita itu ya NGO itu. Yang membentuk karakter ya. Yang membentuk karakter waktu kita muda itu NGO. Dan ternyata NGO hari ini memang harus mereformasi dirinya secara perlahan-lahan. Artinya teman-teman yang muda-muda saat ini harus didorong supaya memiliki kapasitas yang lebih baik daripada kita pada waktu itu gitu ya. Misalnya saya dulu umur 30 tahun tuh masih apa ya, masih kurang lah gitu ya. Tapi 30 tahunnya anak zaman sekarang gitu ya. Aktifnya dia zaman sekarang jauh lebih maju dibandingkan kita dulu. Tentu soal semangat militansi itu sangat dipengaruhi oleh zaman juga ya. Nah, termasuk juga teman-teman, kalau saya sarankan sih memang ya kalau mau jangan berhenti untuk sekolah sampai S1 saja. Karena apa? Kan di NGO itu nggak ada tagihan ijazah sebenarnya. Tapi nanti ketika kita melakukan advokasi sosial, advokasi pendidikan, advokasi kekerasan, dan yang kita hadapi adalah negara, pemerintah, mau nggak mau kita tuh dilihat kita itu siapa oleh pemerintah itu. Dan begitu di situ sumber daya NGO itu bagus gitu ya, mereka juga akan ya menghitung kita gitu. Artinya teman-teman yang masih muda-muda ini perlu didorong untuk kalau ada kesempatan kuliah akses, iya betul. Dan nanti kalau saran saya sih di NGO ya memang kan ada secara alamiah Pak Sugeng sendiri sudah merasakan ya, saya juga merasakan ada batas tertentu kita harus gantian kan. Iya. Nah, yes, memang harus gitu. Ada regenerasi lah. Regenerasi. Jadi dosen juga nanti regenerasi kan. Regenerasi gantian sama dosen yang lebih muda. Di NGO juga ya. Nah, regenerasi ini ternyata harus disiapkan. Dan kemana sih larinya? Kalau sudah waktunya regenerasi ya harus membuat sesuatu yang baru gitu ya. Kita melakukan kolaborasi baru dan ini hukum alam gitu ya. Hukum alam yang memang menjadi tantangan bersama kita kalau masih mau ingin hidup. Mbak Rofi di Mitra berapa lama jadinya? Kalau sebagai daily activity saya maksudnya pagi sore di Mitra itu saya 12 tahun. 12 tahun. Suwe ora Mas. Saya 14 ya. Ya apa-apa. Tidak perlu kita sesali karena itu semua membentuk karakter kita dan menyadarkan kita tentang ya kehidupan ini memang melipir ya. Orang hidup itu melipir. Jadi bersyukurlah bagi yang langsung ke tengah gitu ya. Karena memang keturunan dari si A si B yang di tengah, tapi kita nggak usah mempertanyakan dari mana kita berasal. Yang penting kemana arah kita mau melangkah. Apa yang mau kita tuju itu yang penting untuk kita perjuangkan.
termasuk ya masa depan generasi muda Indonesia ini masih butuh uluran tangan dari NGO, akademisi juga gitu ya, agar kualitas anak-anak muda, anak-anak kita gitu ya. Mas Sugeng belum punya anak, ayo segera punya anak. Bentar lagi. Ya, Pak Sugeng ini anak sosiologisnya banyak. Anak sosiologis. Ya, anak didiknya banyak yang diberdayakan. Dan saya senang sih kalau ngelihat NGO kemudian memberdayakan anak-anak muda, apalagi kalau NGO punya kesempatan networking internasional ya. Jadi misalnya kayak Mas Sugeng ini mengkolaborasikan relawan internasional dengan relawan lokal. Ini menarik sekali loh Pak Sugeng. Itu kalau di perguruan tinggi udah KKN internasional itu. Udah kelas internasional juga itu ya. Artinya ya itu ya teman-teman di NGO itu sebenarnya asimetris ya. Langkah kemajuannya itu nggak selalu step by step gitu ya. Tapi kadang-kadang bahkan keilmuan yang bagi orang sekolah itu masih nanti masih dipelajari di NGO tuh tahu-tahu udah diberikan. Dan itu kelebihannya orang di NGO itu memiliki akses politik, memiliki akses sumber daya kepada tokoh-tokoh penting di daerah maupun di tingkat nasional, dan juga memiliki peta yang lebih luas untuk melakukan perubahan yang sifatnya memang bisa dilakukan di isu masing-masing. Katanya kalau NGO itu, secara teorinya, dia bisa berkomunikasi langsung di level atas secara struktural, pemerintahan atau apapun itu, tapi juga bisa berkomunikasi langsung dengan grassroots kira-kira gitu. Itu ilmu yang mahal. Saya sih pengalaman ya Pak Sugeng menjadi dosen. Saya kadang-kadang sedih betul melihat mahasiswa hari ini. Jadi mahasiswa yang 3B, barbel Bali, setelah kering gitu langsung pulang, dia nggak melakukan aktivitas apapun, itu memang ya ampun, gaya analisanya payah ya. Kepekaannya juga mungkin payah, literasinya juga payah. Dan saya kebetulan sempat mengajar di beberapa perguruan tinggi ya. Dan itu sama Pak Sugeng, fenomena itu tuh sama. Artinya nggak hanya di perguruan tinggi yang saat ini saya berada, sebelumnya juga seperti itu. Dan salah satu cara mengasah kepekaan anak-anak muda adalah dia harus masuk ke lini-lini yang memang membuka jendela-jendela kehidupan baru bagi dia gitu ya. Ya aktif di NGO lokal, aktif di kegiatan kemasyarakatan, kemudian ikut kegiatan yang disediakan pemerintah misalnya. Sekarang kan banyak sekali kelompok-kelompok pemuda yang dibikin oleh kantor-kantor pemerintah. Dan ya itu pengalaman yang sangat berharga begitu. Sekarang beberapa ada yang semacam program magang lah, tapi ada bahasanya semacam singkatan. Kalau di UGM apa itu ada, tapi intinya magang. Nah, saya kira ya itu bagus sih. Beberapa universitas di luar negeri aja ada magang. Iya betul. Itu, kalau nggak ada magang, gitu. ilmunya itu cuma kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri Pak Sugeng. Betul-betul penting bagi mahasiswa saat ini, anak-anak muda ya, nggak kuliah juga nggak apa-apa ya. Artinya kan kuliah itu pilihan, tetapi aktif di dalam organisasi yang ada di sekitar Anda, dan kemudian di situ Anda tertarik untuk belajar, itu akan memberikan bekal yang nanti hasilnya akan bisa kita tuai dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Mungkin hari ini masih plongo-plongo, masih nunak-nunuk gitu ya, tapi itu tuh memberikan bekal gitu ya. Ya, tanggung jawab kita bersama ya. Ya, karena beberapa kayak mitra itu kan yang magang banyak itu. Dari intinya yang mau magang di mitra itu dari universitas yang di Indonesia aja. Itu sempat yang dari Bandung sampai Malang lah, yang Jogja jelas banyak lah, udah berapa. Belum yang luar negeri. Saya ada satu cerita nih soal magang-magang nih ya. Jadi suatu hari saya dipanggil oleh UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi alumni yang dihadirkan dalam akreditasi internasional UIN Sunan Kalijaga. Lalu kemudian saya datang, intinya narasumber harus semuanya pakai bahasa Inggris. Lalu kemudian asesor juga datang dari Jerman, dari kebanyakan dari Jerman ya, ada dari Amerika, dari Turki segala macam. Dan ketika saya dipertemukan dengan asesor itu,
ternyata teman yang didatangkan untuk menekan hanya ketemu di situ, langsung ketemu aja, kita nggak mengkondisikan sebelumnya. Ternyata adalah teman magang Mitra Wacana. Oh gitu. Kok bisanya Bu Rofi kan di Mitra Wacana? Iya, gimana? Saya juga Mitra Wacana. Jadi akhirnya dia itu bercerita bagaimana proses dia belajar di universitas itu ternyata ilmunya berguna ketika dia bekerja. Dan ketika dia bekerja itu dia bisa akhirnya cross check bahwa ilmu yang ini berguna, ilmu yang ini berguna, ilmu yang ini berguna gitu loh. Iya. Kalau bisa mengatakan berguna kan udah dipraktekkan gitu ya. Iya. Nah akhirnya selesai akreditasi, saya dan teman yang magang di Mitra Wacana itu didatangi. Magang tahun berapa itu? Baru aja ya, mungkin sekitar 2018. Oh. Saya boleh sebut nama? Boleh ya, saya kenal berarti. Iya, orang. Ya, ada namanya Mbak Unsiah ya. Oh, iya. Nah, Mbak Unsiah itu. Nah, Mbak Unsiah itu dengan saya kebetulan didatangin Bu Dekan. Bu Dekan bilang, kalian ini adalah profil lulusan terbaik yang nggak pakai sertifikat, artinya kalau ada wisudawan terbaik dipanggil IP-nya paling tinggi dikasih tambahan samir gitu ya. Tapi saya nggak dapat itu samir lulusan terbaik, tapi kata Bu Dekan, kalian karena memang kita panggil tuh karena melihat kalian itu eksis di dunia pekerjaan. Sehingga ya saya bisa katakan kalian itu lulusan terbaik dari jurusan kami saat ini. Okay. Artinya besok ada lagi yang terbaik lagi juga ada. Gitu. Oh itu, istilahnya temu di kampus ya, nggak sengaja ya? Iya, jadi saya juga kaget loh. Kok ternyata alumni Mitra Wacana Women Crisis Center dia magang di situ itu diundang, dan kebetulan sekarang teman itu sudah bekerja di lembaga internasional di Jakarta. Tapi dia cerita, Bu, saya ketika nggak ngerti apa-apa tentang NGO, saya belajarnya dari kantor Mitra Wacana. Disitulah akhirnya saya terbuka jaringan-jaringan saya, wawasan saya, dan dia sangat berguna deh. Seperti itu. Karena kalau bicara volunteer, relawan atau teman-teman magang, kalau tahunnya masih di tahun-tahun 2010 ke sini mungkin saya kenal lah. Iya. Karena yang ngurusin saya. Anda koordinator ya untuk menemani mahasiswa magang ini. Ya kecuali yang tahun mungkin 2005 ke sana, ya, mungkin yang tahun saya aja. Ya tapi saya memang melihat yang unik dari Mas Sugeng ini adalah sangat setia, berproses dengan situasi yang kadang tak menentu tapi tetap istiqomah. Dan ini nanti saya yakin kok Mas Sugeng akan menuai hasilnya suatu hari nanti. Amin. Ya. Amin. Oke Mbak Rofi, kita sebentar lagi udah mau selesai, mungkin 5 menit lagi lah. 5 menit lagi. Inilah. Kan Mbak Rofi ngajar nih, lalu aktivitas sosial juga masih. Insya Allah. Lalu apa ya, kehidupan keluarga juga ada lah. apa jenenge, kayaknya asik-asik gitu. Jadi gimana ini? Katanya putra pertamanya dugem juga ya? Udah mau selesai? Belum, baru semester 4 di jurusan Manajemen Kebijakan Publik. Oke. Ya, dia seperti anak muda zaman sekarang ya Pak Sugeng. Sebentar, pertanyaannya apa tadi? Iya, maksudnya belum, itu baru ngobrol soal Mas siapa namanya yang anak pertama? Nahar. Jadi kan di sosiologi juga ya? Enggak, Manajemen Kebijakan Publik. Oh, Manajemen Kebijakan Publik. Belum selesai, tak kira udah mau selesai. Belum, baru semester 4, tapi dia memang sejak SMA sudah kerja Pak. Oke. Jadi apa materi yang mau ditanyakan? Mau tanyanya personal karena udah lama nggak ketemu. Kak Yuli Khodir juga. Gimana kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah. Kalau tadi ini keluarga akademisi kan? Keluarga akademisi. Pak Sugeng bilang kayaknya asik-asik aja, sebenarnya ya gini Pak Sugeng, manusia biasa ya, pasti ada up and down, pasti ada konflik, itu pasti ada. Lalu merasa melalui hari-hari yang sangat berat itu pasti. Lalu kemudian merasa sepi dalam perjalanan hidup itu juga mengalami juga sama. Walaupun kita sangat sering di tempat-tempat ramai, advokasi dengan banyak pihak, mengajar dengan banyak mahasiswa, kolaborasi dengan banyak pihak, tapi kadang-kadang dicekam rasa sepi itu juga ada.
Jadi sama, manusia itu sebenarnya sama. Iya. Nah, kemudian salah satu doa yang saya dulu panjatkan itu adalah bagaimana mendapatkan pasangan hidup yang sekufu. Sekufu artinya saling memiliki kesamaan dalam hal perjuangan kehidupannya. Ya, dalam hal iman, dalam hal kita menjalankan hidup sehari-hari itu tujuannya sama. Walaupun mungkin daerahnya bisa jadi beda-beda ya tugasnya ya. Yang satu di negara mana, yang satu di negara mana. Kemudian ya anak juga, sekarang anak zaman now itu nggak selalu di kota yang sama ya. Kadang-kadang anak saya sudah bekerja karena memang anak zaman sekarang itu sangat mudah mendapat pekerjaan. Ini yang perlu dicatat oleh orang tua ya. Jadi sangat mudah mendapat pekerjaan karena apa? Karena memang networkingnya itu sudah dibuka oleh media sosial. Jadi kalau turnover bekerjanya anak muda juga tinggi, tapi dia ketika kehilangan pekerjaan dia juga gampang juga menemukan pekerjaan baru. Bahkan dia juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Itu kayak sesuatu yang ya ini sudah zamannya begitu. Dan menjadi orang tua Pak Sugeng di zaman yang apa tadi disebut aktivis atau akademisi itu memang tantangannya juga nggak gampang ya. Artinya menjadi orang tua sebagai aktivis maupun orang tua sebagai akademisi, masalahnya sebenarnya sama dengan yang bukan aktivis dan yang bukan akademisi. Sama, tapi mungkin cara kita menghadapi anak itu memang harus betul-betul kita memahami dunia zaman sekarang gitu ya. Kemudian mengembalikan anak itu kepada sebenarnya tujuan orang hidup itu apa, bagaimana hubungan dia dengan orang tua harus seperti apa, kemudian ya ibadahnya seperti apa, itu yang dasar-dasar seperti itu yang harus dikuatkan kembali. Kalau yang lain-lainnya kita harus kasih kepercayaan kepada anak ya. Artinya anak mau sekarang gini pertanyaan, apa ada anak yang pulangnya di bawah jam 9 malam? Kayaknya jarang deh. Udah sangat malam. Artinya, malah disuruh baru jam 9 sudah suruh pulang. Nah, jadi artinya memang ya bismillah kita berikan kepercayaan kepada anak. Yang penting hal-hal yang sifatnya mendasar kaitannya dengan hubungan dengan Tuhan, dengan Allah, hubungan dengan orang tua, kemudian etika sosial, etika sebagai individu, etika sebagai anggota keluarga, itu yang penting untuk ditanamkan. Karena ya memang zamannya memang harus diterima situasi seperti ini, dan anak-anak kita adalah anak-anak yang tumbuh di zamannya. Gitu. Oke, makasih Mbak Rofi. Ini sebagai penutup pesan keluarga Cemara. Ya sudah tadi. Atau mungkin ada yang kelewat pengen sebelum kita ini. Sama-sama ya. Kalau satu quote yang saya selalu kuatkan pada diri kita bahwa tidak ada hari yang terus-menerus cerah ya. Ada kalanya mendung seperti hari Gerimis ini. Kayak gini. Hujan deras tadi. Tapi harus kita hadapi. Karena kalau kita takut dengan hujan, kita takut dengan mendung dan gerimis, kita tidak akan berani menyongsong bahwa hari esok itu akan ada hari yang cerah, hari yang terang, hari yang juga terik ya. Bukan hanya terang tapi juga terik. Jalani saja. Jadi mari kita hadapi hidup kita secara pribadi, secara keluarga maupun dalam berbangsa dan bernegara. Ya kita terima bahwa kehidupan ini dinamis. Dan ya bismillah, semoga kita bisa menjalani hari-hari ini menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Oke, makasih Mbak Rofi. Jadi ini kesempatan yang spesial bisa bertemu Mbak Rofi di Mampir Wedangan dan bersedia hadir. Terima kasih Mas Sugeng. Ini sahabat saya yang ngangenin sekali, dan dari dulu Mas Sugeng tuh seperti ini terus loh ya. Artinya betul-betul nggak ada perubahan, nggak jaim, nggak gaya, nggak kayak gini, betul-betul tampil apa adanya. Itu yang saya senang. Agak nyantai aja ya. Terlalu nyantai malah. Oke, jadi semoga lain waktu bisa ketemu lagi Mbak Rofi, dan obrolan yang sangat luar biasa, walaupun suasananya santai tapi memberikan informasi yang luar biasa gitu. Semoga
lain waktu ketemu lagi. Mungkin Amin, di semoga kesempatan memberikan yang berbeda manfaat. ya nggak apa-apa. Siap, Mas Sugeng. Oke. Oke, makasih Ye, Mbak Rofi. terima kasih. Mari. Terima kasih. Pamit ya Mas Sugeng. Oke. Sekalian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.